Baik, selamat siang Bapak Mama. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mama semua dan juga buat tuan rumah yang sudah mau memberikan tempatnya untuk kita sama-sama bertemu dan melakukan kegiatan yang kita telah sepakati bersama. Dan yang kedua, saya minta Mama Deborah untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai kegiatan ini. Baik Mama Deborah, saya memberikan kesempatan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, silakan Mama Deborah. Baik, terima kasih Mama Deborah sudah berdoa buat kita untuk kita melanjutkan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, tentang kegiatan kita hari ini menyangkut dengan kegiatan yang mungkin baru buat kita karena sering kali kita sudah melakukan kegiatan, tapi kegiatan itu kita melakukan dengan pertemuan biasa, pertemuan kelompok. Tapi kali ini pertemuannya agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini kita akan belajar bersama, sharing bersama, dan kita saling tukar pikiran bersama juga. Baik, Bapak Mama, kegiatan ini dinamai dengan satu istilah baru buat kita semua. Tapi mungkin Bapak Mama ada yang sudah mendengar ini istilah, bahkan ada juga yang belum. Jadi kalau dalam istilah yang dimaksud itu adalah FDS. Ada yang tahu tentang arti dari FDS? Atau Bapak mungkin ada anak-anaknya yang sudah bersekolah tinggi sebagainya, bahkan juga ada yang sering memakai barang-barang elektronik dan sudah mengetahui istilah ini. Ada kok Bapak Mama? Kalau tidak ada, saya mau menyampaikan bahwa FDS itu bahasa diambil dari istilah bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang artinya adalah Family Development Season. Ada yang tahu dia punya istilah? Dia punya arti apa? Dia punya arti dalam ini kita orang NTT, ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, mungkin saya translate ke bahasa Indonesia, atau bisa dalam istilah pendidikan orang bilang ini apalagi Mama di dalam kamus bahasa Inggris itu ada dia punya arti. Biasanya dalam istilah pendidikan itu dinamakan dengan apalagi artian begitu. Nah, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah pertemuan peningkatan
kemampuan keluarga. Biasa disingkat apa, Mama? Tidak tahu. Kalau tidak tahu biasa disingkat itu P2K2. Ingat tuh. Nanti kalau orang datang dari kabupaten bahkan kecamatan juga kadang ada yang tanya, mana apa itu P2K2? Jangan orang tanya hal seperti itu, Mama dong bingung. Kenapa bingung? Karena tidak tahu. Maka itu catat di buku bahkan di otak supaya nanti kalau ada saudara kita atau teman kita yang kebetulan tidak mengerti tentang istilah ini atau arti dari P2K2 ini, Mama bisa langsung jawab secara cepat, baik, dan sebagainya. Baik, dalam pertemuan P2K2 ini ada beberapa modul buku materi yang kita akan pelajari bersama, bahkan juga kita akan sharing bersama dan sebagainya. Dan yang pertama itu dalam pembelajaran kita ini ada 5 buku, ada 5 buku. Yang pertama 5 buku atau 5 modul atau buku sama saja. Nah, yang pertama itu modul yang pertama, ingat nanti kalau saya ada berkat lebih atau bahkan kita dapat bantuan atau semacam pemberian buku-buku yang ini, buku-buku modul atau apalagi itu nama, atau bahan-bahan yang kita mau pelajari dalam kegiatan ini, nanti saya bagi ke kita semua supaya Bapak mau pegang pulang sampai rumah bisa baca-baca atau bagaimana. Yang penting kalau sudah ada buku tidak boleh taruh di bawah bantal supaya buku itu dijadikan bantal tidur, tidak boleh. Jadi saya lanjut, modul pertama itu adalah pengasuhan dan pendidikan anak. Kita asuh anak, kemana, bagaimana kita mengasuhnya, dan menyangkut pendidikan anak juga di sekolah seperti apa, nanti kita belajar bersama. Yang kedua itu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Itu nanti kita sampai di situ juga, nanti kita sama-sama sharing tentang modul itu, buku itu. Dan yang ketiga tentang kesehatan gizi. Ya, ini kesehatan gizi juga, Mama. Ini kesehatan gizi ini kadang ada yang tidak posyandu. Ya, teman, ada sama Pratito. Nanti kita sampai juga. Yang ketiga tentang perlindungan sosial. Yang keempat tentang perlindungan sosial. Dan yang paling terakhir itu tentang kesejahteraan sosial. Itu 5 buku, 5 modul yang akan kita pelajari bersama nanti ke depan. Dan di dalam modul pertama yang kita akan belajar, kita akan belajar secara bertahap. Dan modul pertama itu, di dalam modul itu ada lagi pembagian session, pembagian materi lagi di dalam. Itu ada 4. Yang pertama itu menjadi orang tua yang lebih baik. Nanti kita belajar mengapa kita harus menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, kita harus memahami perilaku anak, baik buruknya anak itu. Yang ketiga,
kita memahami cara anak usia dini belajar dan belajar. Nanti mereka belajar seperti apa kita akan sampai. Yang keempat, kita membantu anak sukses di sekolah. Itu juga salah satu poin. Dan kegiatan ini kita akan lakukan selama pertemuan ini. Kita akan lakukan dengan cara diskusi, dengan ada permainan juga di dalam. Kita nonton film, jangan di rumah saja bapak mama nonton film, tapi dalam pertemuan ini cuma bapak mama bukan nonton TV tapi nonton ada film juga. Nanti kita putar kalau nanti pas saatnya. Setelah itu juga akan dilanjutkan dengan ingat yang terakhir, praktek di rumah. Kalau sudah mendapatkan di sini, pembelajaran di sini, ingat sampai rumah harus praktekkan di rumah, jangan dianggap sebagai sepele. Tidak boleh, harus praktek di rumah. Jadi ini pembelajaran kita itu harus dipraktikkan juga di rumah dan anak-anak juga, di anak-anak kita juga. Baik, mungkin bapak mama ada yang mau bertanya, memberikan usul saran dan sebagainya. Saya persilakan mungkin bapak Daniel, mama Deborah, atau bahkan bapak Yandri. Saya persilakan, silakan bertanya tentang pertemuan ini atau materi, atau mau memberikan usulan tentang cara kita mengasuh anak seperti apa. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya kembali kepada bapak mama. Pertanyaan saya simpel, karena saya ini baru juga, masih usia muda-mudi, saya tidak mengerti tentang kehidupan keluarga, cara merawat anak, cara mengasuh anak. Saya mau bertanya kepada bapak mama, ini senior semua ini dong senior semua tentang hal rumah tangga ini. Jadi pertanyaan saya simpel, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Baik, mungkin Bapak Dede mau menjawab atau bagaimana, silakan. Ini pertanyaan saya. Ada yang mau jawab, silakan. Karena tadi saya tanya, saya meminta untuk Bapak mau bertanya, tapi tidak ada yang mau bertanya. Oke lah, karena ini kita baru awal, biar saya bertanya kembali kepada Bapak Mama. Pertanyaan simpel saja, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba senior ini coba jawab dulu. Baik, kalau tidak ada yang tahu tapi sengaja malu-malu, sudah saya hanya kasih kesimpulannya seperti ini. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena kita jadi orang tua, kita sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai cermin buat anak-anak. Itu kesimpulan saya seperti itu. Jadi saya kembalikan kepada bapak mama, pulang sampai rumah, buat yang aneh-aneh, karena kita ini cermin buat anak-anak. Jadi baik, mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi. Tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita. Dan ingat, pertemuan kita ini kita akan lakukan setiap seminggu sekali. Dan kita akan rolling. Hari ini rumah, ini minggu di mama ini punya rumah, minggu depan di bapak ini punya rumah, begitu.
Dan kita minggu depan itu kita akan lanjutkan lagi tentang pembelajaran kita dari pertama tentang cara mengasuh anak, dan kita akan lanjutkan lagi dengan season kedua, yaitu kita memahami perilaku anak. Itu PR buat mama pulang, tolong pikirkan baik-baik supaya minggu depan kita tidak kaku seperti ini lagi. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita bubar dari tempat ini, mungkin Bapak Yandri pimpin kita dalam doa supaya kita bisa pulang kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Baik Bapak Yandri, silakan. Baik, terima kasih Bapak Yandri sudah pimpin kita dalam doa. Tuhan berkati Bapak Yandri dalam setiap aktivitas Bapak Yandri dan mama-mama sekalian, Bapak mama sekalian juga. Dan terakhir kata saya bisa bilang terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah, ada yang kurang. Shalom.